Hai, pernah gak sih kamu bilang bulan ini kita harus hemat, tapi akhir bulan saldo habis bisa karena flash sale, diskon. Nah, padahal kita tahu kita bulan ini harus hemat. Ayo ngaku. Di video kali ini kita akan bahas kenapa manusia sering boros meski sadar kita harus menabung, dilihat dari sudut pandang ekonomi keperilakuan. Setiap awal bulan banyak orang yang membuat rencana keuangan. Nah, kita berjanji pada diri kita sendiri untuk bisa lebih berhemat, bisa menabung dan bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Namun, kenyataannya berbeda. Di tengah bulan, saldo mulai menipis. Bener nggak? Pengeluaran kecil yang awalnya terasa sepele justru bisa menumpuk, mulai dari kita jajan hingga bisa kita tergiur diskon. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, kenapa manusia sering bolos padahal kita tahu kita harus berhemat. Dalam teori ekonomi klasik, manusia diasumsikan sebagai makhluk yang rasional, di mana manusia itu memilih dengan pemilihan yang paling menguntungkan. Namun dalam praktiknya, asumsi tersebut tidak sesuai dengan realitanya. Manusia tidak selalu bersikap rasional. Keputusan ekonomi sering dipengaruhi oleh emosi, faktor psikologi, dan kemampuan kognitif. Salah satu konsep penting ekonomi keperilakuan yang membahas perilaku boros yaitu salah satunya present bias. Present bias merupakan kecenderungan individu untuk lebih menghargai manfaat di masa kini dibanding manfaat di masa depan. Sebagai contoh, seseorang menyadari bahwa menabung itu akan terasa aman dan nyaman di masa depan. Namun, pada saat yang sama, membeli kopi atau membeli barang diskon itu terasa lebih menyenangkan dan terasa lebih nyata. Akibatnya, keputusan jangka pendek ini mengalahkan kepentingan jangka panjang. Inilah yang menyebabkan individu sulit konsisten, meskipun telah memahami manfaat berhemat. Perilaku boros juga erat kaitannya dengan impulsif buying, yaitu pembelian yang dilakukan secara spontan atau secara tiba-tiba. Impulsif buying sering dipicu oleh strategi pemasaran, seperti diskon besar, flash sale, atau penempatan produk yang menarik secara visual. Kondisi ini membuat konsumen itu mengambil keputusan secara emosional, bukan berdasarkan kebutuhan rasional. Rasa takut kehilangan kesempatan atau fear of missing out, bisa disebut dengan FOMO, mendorong individu untuk segera membeli meskipun barang tersebut tidak terlalu dibutuhkan. Dalam jangka panjang, perilaku ini membuat pengeluaran yang tidak terkontrol dan menyulitkan individu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Perilaku boros yang dipengaruhi oleh bias perilaku memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Dalam jangka pendek, individu itu akan kesulitan dalam mengelola arus kas dan cenderung kehabisan dana sebelum akhir periode. Dalam jangka panjang, perilaku ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat tabungan, meningkatnya ketergantungan pada utang, serta menurunnya ketahanan keuangan pribadi. Oleh karena itu, memahami faktor psikologis di balik perilaku boros menjadi hal yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan individu. Melalui pendekatan ekonomi keperilakuan, dapat disimpulkan bahwa perilaku boros bukan semata-mata dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengetahuan keuangan. Perilaku tersebut merupakan hasil dari berbagai bias psikologi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, present bias maupun impulsive buying. Nah, dengan menyadari bias-bias tersebut, individu dapat memulai langkah yang lebih bijak dalam mengelola keuangan, seperti meningkatkan kesadaran diri dan merancang strategi untuk mengurangi godaan dari konsumtif. Pada akhirnya, memahami cara kerja perilaku individu dapat dalam pengambilan keputusan ekonomi menjadi kunci penting dalam mencapai stabilitas dan kesejahteraan keuangan. Sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bye.